Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan video patch baru. Seperti biasa mungkin ini agak lama sedikit karena ternyata banyak banget teman-teman yang diubah, revamp. Terus juga ada beberapa yang mungkin mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Salah satunya hero-hero healer yang di belakang gua. Dan kalau Lolita sih kayaknya gua maunya bikin special video kali ya di tempat yang berbeda nanti. Karena kebetulan kalau kita berbicara MPL, Lolita ini kan revamp konsepnya. Berarti selama 2 minggu ke depan di MPL Lolita tuh gak bisa digunakan. Sementara untuk beberapa hero yang di belakang sini kayak Rafaela, salah satunya si Rafaela paling mungkin akan kelihatan minggu yang ke-8 ini, minggu penutup untuk MPL Indonesia. Karena buff yang dia dapatkan tuh bener-bener power banget dan bisa nge-counter hero-hero yang lagi meta sekarang. Salah satunya mungkin Yves atau Valir yang punya slow effect lah intinya, termasuk Lilia juga. Dan seperti biasa kelas KB akan dibagi menjadi 2 part. Part yang pertama adalah part untuk menjelaskan semua hero adjustment, mau itu di buff, di nerf, di adjust atau apapun itu, kita bakal ngejelasin secara detail di sini. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya lagi secara menyeluruh ke gameplay, perubahan item nanti bakal seperti apa, terus perubahan emblem strateginya bakal jadi kayak gimana, hero healer di buff di part yang pertama bakal gua mention. Nah, di part yang kedua, hero healer ini bakal efektif atau efisien ketika digunakan dalam kondisi seperti apa. Dan seperti biasa, kalau begitu kita bakal mulai dari part yang pertama, ini dia hero adjustment. Yang pertama yang dapetin buff adalah Matilda teman-teman. Jadi Matilda ini kayaknya skill satunya, damage-nya ini mau ditingkatkan untuk target-target yang emang lagi sendirian. Karena kalau misalkan targetnya lebih dari 1 atau bahkan bisa dibilang kayak gini nih lagi numpuk ya kan, damage-nya tuh bakal kebagi-bagi dan gak bakal ada damage tambahan. Dan gak cuma skill satunya yang di buff, skill 2-nya juga ada sedikit peningkatan ya kan. Dari segi cooldown, skill 2 ini kayak bikin hero-hero temen kita tuh jadi gampang buat escape gitu loh. Jadi skill 2-nya ini emang bener-bener di buff dari segi cooldown. Dari yang awalnya maksimal cuma di 12 detik, sekarang jadi 11 detik saja. Dan startnya juga dari 12 detik. Jadi emang bener-bener early-nya diuntungin banget lah buat Matilda ini. Dan yang menurut gue paling di buff dari Matilda adalah ultimate-nya teman-teman. Cycling Eagle-nya nih ya, dia lebih lama, damage-nya lebih ke menyeluruh, tapi pas nabrak, boh. Jadi teman-teman tadi lihat kan, dia muternya lama, tapi pas nabrak udah nggak ngasih efek knockback lagi, melainkan kasih efek knock up airborne. Jadi jatuhnya efek sisi yang sekarang emang lagi bener-bener powerful banget nih, kayak nyundul, twing tuh, keangkat ke atas, knockback-nya iya, knock up airborne-nya juga iya. Dan Matilda jadi hero yang kita lumayan bakal jadi favorit nih untuk hero-hero yang suka rusuh atau player-player yang suka rusuh kan. Tim-tim yang gameplaynya ofensif, yang gameplaynya tuh bener-bener maunya nabrak ya kan, maunya main early game, kayaknya bakal diuntungin banget sih kalau combo skill 1 dan ultinya bener-bener terjalankan. Karena lihat, semua damage-nya balance. Sekali nabrak, kita tahu sendiri bahwa damage dari Soul Bloom-nya, dari bulir-bulirannya ini bakal makin meningkat seiring berjalannya waktu. Makanya Matilda sekarang kayaknya bakal jadi hero yang bener-bener mendukung gameplay yang suka nabrak-nabrak teman-teman. Jadi kalau kalian gameplay suka nabrak, coba gunain Matilda deh. Selanjutnya ada Florin teman-teman yang dapetin sedikit buff, nggak sedikit sih, banyak buffnya sebenarnya. Jadi gue mau ngasih friendly bot dulu di sini. Tujuannya apa? Tujuannya gue pengen menunjukkan kalau sekarang Florin pasifnya si Lantern of Hope-nya ini bisa dikasih sambil jalan. Nah, jadi nggak cuma di base doang. Cuma ada beberapa kondisi di mana dia itu harus keluar dari arena pertempuran. Contohnya kayak gini. Nah, kalau dia langsung ngelakuin hit ke jungle monster aja, nih nggak bisa dibuka nih lampunya ya kan. Dia nggak bisa ngasih bolanya ke siapa-siapa. Tapi kalau misalkan dia keluar dari pertandingan selama 5 detik, nah baru dia bisa ngasih bolanya ke temennya. Ditambah sekarang di patch terbaru, Flower of Hope-nya ini gak cuma nambahin 5 adaptive attack doang atau 5% adaptive attack doang, tapi dia kalau dikasih ke temen nih, misalkan ke temen gue kan Layla nih, berarti Layla setiap 6 detik ketika dia mengeluarkan skill atau basic attack, dia akan mengeluarkan extra magic damage dalam kurun angka tertentu yang berkala dengan level. Nanti maksimal levelnya tuh ada di 50 magic power. Sekarang kan 37 nih ya kan. Nanti mungkin di level 15 dia bakal 60 tambah 50, jadi 110 extra magic damage. Jatuhnya apa? Jatuhnya kalau misalkan sekarang Florin itu jadi support system yang punya damage juga buat temennya sendiri.
Jadi nanti temennya ini ya, kayak si Layla ini, kalau misalkan dia ngeluarin basic attack, ya dia bakal nimbulin magic damage tambahan. So untuk marksman yang punya physical attack bakal kebantu banget. Kenapa? Karena ya biasanya kalau misalkan marksman kalian Cloud, Bruno, Leslie, atau Leslie sih nggak bakal bikin WON deh, Iritel contohnya, atau Clean contohnya ya kan, itu bakal ngeluarin magic damage juga. Musuh ketika bikin Wind of Nature, ya magic damage ininya tuh tetap masuk gitu loh teman-teman. Jadi emang Flower of Hope ini yang baru, terutama untuk Florin, ini bikin Florin itu jadi support yang ngebantu banget buat nambahin magic damage, biar eksekusi temen kita jauh lebih instan gitu loh gampangnya ya. Cuma ya plus minus, sekarang walaupun gak ada stacknya dan berkala dengan level, tapi Flower of Hope ini cuma ngasih 5 adaptive attack. Ada yang hilang nggak? Betul, ada yang hilang. 10 hybrid lifesteal atau 10% hybrid lifesteal yang biasanya kita kan kalau misalkan para marksman nih dikasih bunganya Florin, itu bakal ada lifesteal sama spell fame gratis 10% hybrid lifesteal. Sekarang udah nggak ada karena memang yang dikasih sama Florin pure 5% adaptive attack dan juga per 6 detik ya kan ada cooldown untuk memberikan extra magic damage dari teman kita. Terus Lantern of Hope atau yang dibawa sama si Florinnya juga, ini kebetulan berubah sedikit ya kan untuk base statusnya. Sekarang jadi 24 magic power, 4,8 movement speed dan juga 2,4 cooldown reduction. Jadi nggak kayak yang kemarin kan, karena yang kemarin kan 5% movement speed kalau nggak salah, terus cooldown reduction-nya cuma 2%. Sekarang movement speed-nya cuma jadi 4% saja. Yang 4,8 oke lah, karena di sini gue pakai penggunaan emblem support, jadi emang mungkin agak sedikit berpengaruh lah. Tapi yang paling enak buat sekarang, buat para pemain Florin adalah lu nggak perlu nungguin stacknya sampai 1000. Karena apa? Karena dari awal aja nih, ini dari awal gue anggap ini level 4 ya kan. Kita udah bisa ngasih shield effect dari skill 1, dan skill satunya juga ada sedikit adjustment, dimana sekarang itu efek healnya akan bergantung pada magic power. Jadi kalau mau skill satunya deres ya kan, itu ya kalian mungkin harus build item-item yang magic damage gitu loh. Kayak mungkin contohnya ya ini salah satunya si Enchanted Talisman, atau item baru nih si Flag of Oasis yang bakal ada di part yang kedua. Jadi kalau misalkan kalian mau healnya deres, bikin item magic damage, jadi jangan bikin item defense. Untuk skill keduanya, sekarang efeknya langsung meledak ya kan, dan ledakannya juga langsung kayak waktu kita stacknya 1000. Lihat nih, tuh lingkarannya gede ya kan. Cuma durasi stunnya, durasi efek CC-nya itu cuma dari 1 detik, berkurang sekarang cuma 0,7 detik saja. Oh, jadi bener-bener kayak ya stun tipis-tipis lah, tapi nggak nyampe sedetik gitu loh. Dan yang paling gue suka adalah untuk penggunaan, nah nih, tar dulu ya, gue tambahin goldnya dulu. Gue bakal beli Dominance Ice, dan gue bakal taruh 1 normal bot di sini, tujuannya biar ngasih efek yang patah hati ini nih. Nih tuh, ya kan, tuh teman kita kan kena efek life drain, ya kan, regennya bakal kepotong nih 50%. Tapi kalau sekarang di level 4 aja kita udah bisa ngilangin efek tersebut dengan ultimate, tanpa perlu nungguin nanti si stacknya dari bunga itu 1000. Sekarang udah enak banget lah buat Florin, karena menurut gua dari early game dia kebantu. Dan sekarang Florin kayak dikasih opsi, kalau lu mau yang heal deres, bikin magic damage yang banyak. Tapi kalau misalkan lu mau yang ya udah so-so aja, lu masih mau sustain atau segala macem, bikinnya hybrid. Magic damage-nya mungkin fleeting time, atau bahkan mungkin dari buku dulu, atau bahkan mungkin dari item yang terbaru ya kan. Baru nanti nextnya bikin item defense. Karena menurut gua Florin yang sekarang itu jadinya support yang bisa ngasih damage lebih buat temen satu tim kita. Next ada Rafaela. Wah, Rafaela sih di buffnya gila-gilaan, walaupun ada adjustment untuk ultimate-nya. Tapi skill 2-nya ini menurut gua akan berpengaruh sekali untuk nge-counter hero-hero yang slow effect, kayak Eve ya kan. Salah satunya ini udah paling jelas lah. Kalau Eve kan kita tahu power untuk dia ngasih slow effect tuh bener-bener tinggi banget, apalagi kalau seandainya dia udah jadi Ice Queen 1. Tapi yang pengen gue fokuskan adalah sekarang sama kayak Florin, Rafaela juga kalau mau healnya deres, kalau mau peningkatan movement speednya itu makin lebih kenceng, itu bakal wajib banget untuk bikin item buku atau item magic lainnya. Gak cuma buku sih, item magic lainnya gue mungkin akan lebih spesifik ya. Karena sekarang peningkatan movement speed yang awalnya 50% ini jadi 30%, dan akan memperoleh 1% movement speed tambahan
ketika kita mendapatkan 20 magic power atau convert dari 20 magic power. Jadi slow effect yang diberikan itu bisa ke deny, itu yang pertama ya kan, karena skill 2-nya Rafaela sekarang bisa menghilangkan efek slow. Yang kedua, dia bakal ningkatin movement speed kita kalau misalkan magic power yang kita miliki itu jauh lebih tinggi. Coba kita pakai ini ya kan, item-item magic, Holy Crystal ya kan contohnya, Blood Wings. Nah, dua dulu aja ya kan. Kita kena efek slow, movement speed kita bertambah gitu. Tuh, jadi lebih cepat persenannya. Tuh, ya kan. Pemulihan darah untuk teman yang di sekitar juga lagi dan lagi berdasarkan magic power. Karena magic powernya itu meningkat dari 25% sekarang jadi 35%. Slow effect hilang, heal kenceng. Tapi buat sekarang durasi dari ultimate-nya itu di nerf. Memang untuk ultimate-nya jaraknya jauh lebih besar gitu loh. Jaraknya jauh lebih lebar. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri, jaraknya gede banget. Nih, tuh. Cuma durasinya dari 1,5 detik jadi 1,2 detik doang. Tuh. Cuma menurut gue ini buff sih masih. Karena gede banget cuy. Jadi kayak ultimate Lancelot gitu loh. Ya, Rafaela in a way bener-bener di buff banget ya kan. Tapi ya syaratnya itu tadi, kalau misalkan mau yang healnya deres, mau yang mungkin dari segi movement speed tambahannya, movement speed bonus ya, ketika di heal sama Rafaela jauh lebih kenceng. Nih contohnya kayak gini aja deh. Kita pakai patrolling bot ya kan. Ya kagak bisa di heal dong patrolling bot, kan musuh ya. Bener juga tuh. Ya intinya nih efek stunnya nih tuh 1,2 detik. Dan ya balik lagi, kalau semakin tinggi magic power yang kalian miliki, lihat tuh, movement speed tambahannya akan semakin lebih cepat juga. Tuh, coba nih kita tambahin lagi, kita bikin full magic aja deh. Tuh swing, ditambah sama ini gimana nih, segini swing. Lumayan lah ya buat kebut-kebutan dikit di Land of Dawn. Tuh, lihat, swing. Wah, ini buat ngebantu ganking sih enak banget ya. Dan untuk ngelakuin in out team fight juga jatuhnya oke banget lah. Apalagi Blood Wings ini kan nambahin movement speed juga. Nah, tinggal pilihannya di kalian. Kalian mau bikin Rafaela yang hybrid atau yang full magic. Karena skill 2-nya ini bener-bener banyak banget persenan magic power yang meningkat, termasuk dari segi peningkatan movement speednya juga gitu loh. Selanjutnya ada Estes nih. Wah, Estes juga mengalami sedikit adjustment, yang dimana sama kayak beberapa healer-healer lainnya. Intinya healer di patch yang sekarang itu kayak dituntut untuk bikin item-item magic power. Karena apa? Karena pemulihan HP dari Estes aja sekarang nih, yang sebelumnya tuh tambahan magic powernya cuma 70%, sekarang jadinya 110%. Walaupun emang heal dasarnya atau base healnya itu diturunin dari 400 jadi 325 untuk maksimalnya. Tapi buat sekarang nih, yang namanya si Estes ini, kalau bikin item magic, dia bakal jauh lebih powerful. Nih contohnya ya kan. Sekarang kalau kita heal, tuh, dia bener-bener healnya nggak sederes yang dulu. Karena apa? Karena healnya bakalan deres ketika nantinya si Estes ini bikin item magic. Nah kebetulan sekarang ada efek tambahan barunya nih, yaitu di mana ketika si Estes terhubung dengan teman satu timnya, dia akan memberikan hybrid defense tambahan. Jadi teman-teman kayak Layla di depan ini nih, walaupun kena damage banyak, gue tambahin skill 1, dia bakal punya yang namanya hybrid defense. Jadi di sini nggak dijelasin sih hybrid defense tambahannya berapa angkanya. Cuma kalau misalkan kita cek di sini juga, 25 sih lumayan ya. 25 sih setara tenacity ditambah 10 ya teman-teman ya. Jatuhnya kalau misalkan hybrid defense 25 ini kalau di magic ya setara silent drop lah anggapannya. Terus kalau misalkan di defense physical ya mungkin setaranya sama Dreadnought Armor kali ya. Karena kan Dreadnought Armor juga 40 gitu loh ya. Tipis-tipis lah, beda 15 sama beda 5. Karena physical kayaknya nggak ada yang mendekati angka. Oh ini nih 22 Black Eye Shield. Oke, Black Eye Shield oke sih untuk patokannya ya, biar kita tahu gitu kalau Estes sekarang bakal punya yang namanya hybrid defense. Dan hybrid defense-nya itu kayaknya berskala dengan level deh. Coba, kan 25 kan, coba kita tambahin 2 level, jadi 30. Berarti kalau di level maksimal Estes bakal ngasih 45 hybrid defense. 45 hybrid defense ini berarti setara dengan satu steel leg plates ya kan.
Kalau item magicnya itu ya udah jelas lah Silent Drop sih, nggak ada lagi. Karena kalau Athena Shield udah ketinggian, Radiant Armor juga udah ketinggian. Cuma lumayan lah ya, Estes sekarang jadi punya hybrid defense kayak gini kan. Tuh lihat. Oh, jadi dia nggak gampang untuk ditumbangin nih siapapun temen yang di heal sama Estes atau link sama Estes. Selanjutnya ultimate-nya juga di buff dengan magic power yang mungkin sangat-sangat tidak masuk akal sih menurut gua. Karena dari angka 105 magic power di patch yang sebelumnya sekarang jadi 210 kali 2 tuh magic powernya. Ini Munton ini bener-bener kayak bikin hero-hero healer harus punya yang namanya item-item magic. Salah satunya ini sih, Flux of Oasis. Coba ya, kita tambahin nih magic powernya. Tadi kan healnya kan bener-bener nggak nutup damage tower nih. Coba sekarang. Nih, kita heal. 800. 1000. Bang, mau dijadiin apa ini bang? Hero healer bang, bikin magic. Wah, damage sakit ya kan. Heal the rest. Lihat, ke cover cuy. Udah kayak asuransi. No, lihat. Tuh. Wah, gue gak ngerti sini. Estes, Matilda, apalagi nih, Rafaela. Abis ini pun ada lagi. Nambah lagi teman-teman. Semua hero healer, inget ya, harus bikin magic damage item kalau healnya mau deres. Selanjutnya ada Digi yang mengalami adjustment di ultimate. Sama kayak hero healer yang tadi udah gue mention. Lagi dan lagi, base shieldnya atau base healnya dengan menggunakan shield dikurangin dari yang awalnya berapa nih, 650 sampai 1000 plus 200 magic power. Sekarang cuma jadi 650 sampai dengan 880 shield absorb. Hanya saja tambahannya 300% magic power. Sekarang magic power gue nggak ada. Gue nggak pakai item apa-apa. Shieldnya segini, ya kan? Coba kita tambahin item-item magic damage. Ini Holy Crystal, ini nggak perlu deh, Lightning Truncheon. Coba ya kan, item-item magic lah pokoknya. Segini aja ya kan. Coba kita tambahin shield ke teman kita. Mantap. Bomnya sakit, shieldnya banyak. Ya, intinya hero support, hero healer kalau mau fungsi banget bikin item magic damage teman-teman ya. Selanjutnya ada Angela juga yang mengalami buff adjustment yang sama, yaitu adalah pemulihan HP-nya, pemulihan HP dasarnya itu diturunin banget dan penambahan heal berdasarkan magic power itu ditingkatkan jauh banget. Nih kita anggap di sini lagi dan lagi ya kita menggunakan friendly bot, ya kan? Nih heal utamanya 187, ya kan? 187 ini gua nggak pakai item apapun, gua nggak pakai tambahan magic power apapun. Kita anggap kayak gini ya. Nih healnya adalah 187. Tuh 187. Lah kagak bisa ultimate. Kok bisa? Sorry. Kita coba lagi. Nih kita coba lagi ya. Belum ada magic power apapun. Ah shieldnya segitu tuh, langsung hilang sama tower. Sekarang kita coba dengan menggunakan tambahan item magic yang banyak ya kalau bisa ya. Coba add gold dulu yang banyak. Kalau bisa sampai semua item kebeli. Ini jatuhnya ya, Munton ini juga kayak pengen bikin Angelamid kali ya. Angelamid yang kemarin udah sempet rame juga kan. Si Clay pernah main. Kemarin Lemon juga mainin hal yang sama. Healnya lihat 800 healnya. Shieldnya, lihat shieldnya bro. Gila, healnya sampai 800 sih, ngaco banget ini. No, damage ke musuh sakit loh jatuhnya tuh. Iya kan? Nih, coba shieldnya. Ini Angelamid, Digimid, Rafaelamid. Kalau SS sih nggak tahu ya gue. Kalau mid gue nggak kepikiran sih. Coba 3 hero ini nih, Angela, Rafaela, Digi. Kalau di mid ini kayak bakal hancur banget teman-teman. Dan ini bakal mengubah konsep permainan mid game dan mid lane juga. Terutama buat mid laner yang mungkin dia salah satu hero powernya adalah hero healer gitu loh. Coba kalau sekarang, gila penuh banget cuy. Gila bisa nahan damage tower sebegitunya loh.
Ini meta healer sih, serius. Ini meta healer sih, serius. Selanjutnya nggak fair dong kalau seandainya tiba-tiba hero-hero healer di up, tapi hero-hero yang bisa kontesnya itu nggak di buff. Kebetulan Yuzong mengalami buff yang signifikan juga. Secara kita mungkin bakal ngebahas dari mungkin skill pasifnya dulu kali ya. Skill pasif yaitu adalah damage tambahan dari pasifnya. Sekarang tuh berdasarkan HP target yang hilang dari 2% jadi 2,5%. Sehingga kalau misalkan pasif dari si Yuzong ini aktif, ya kan, ya healnya bakal makin lebih deres. Selanjutnya untuk buff yang menurut gue cukup signifikan itu ada di skill satunya. Teman-teman bisa lihat nih, kan yang di ujung di sebelah kanan, yang di tengah-tengah mungkin damage-nya akan lebih sedikit. Dan sekarang untuk damage yang di ujung dari Dragon Tail-nya ini akan dipertajam sampai dengan 275%. Jadi damage di pinggirnya tuh jauh lebih sakit. Damage di tengahnya 200, damage di pinggirnya 600. Bayangin tuh, kayak tadi tuh. Cepat tuh, ya kan? Dan skill 2-nya sekarang bakal ada di cooldown yang sama di semua level. Jadi skill 1, skill 2 kombonya ini mempermudah Yuzong untuk mengaktifkan pasifnya. Terutama kalian juga mungkin bisa mainin jarak kalau main Yuzong sekarang. Karena yang lebih sakit itu seandainya damage-nya tuh bener-bener di ujung. Tuh. Karena kalau di tengah itu kagak berasa-berasa banget damage-nya, cuma 200 nih. Ya kan, di ujung 600 perbandingannya, jauh banget. Yuzong buff. Selanjutnya ada Popheus. Skill satunya ini di buff dari waktu pengisian skill yang cooldownnya jauh lebih cepet. Penggunaan mananya juga lebih hemat lah jatuhnya, karena dari 40 sampai 60 sekarang cuma 40 di semua level. Dan damage-nya sekarang meningkat gitu loh, dari yang maksimal 500 jadi 600. Dan tambahan magic power-nya dihitung 120%, nggak 100% lagi. Skill 2-nya juga cooldown-nya dipersingkat. Dan ultimate-nya cooldown-nya juga jadi lebih cepat. So, Popheus kayaknya bisa digunakan untuk melawan hero-hero yang entah berdempetan atau punya efek dash, atau hero-hero assassin tertentu yang memang secara power dia dash-nya tuh nggak berhenti-berhenti. Contohnya mungkin ya kita tahu lah kayak One itu kan marksman yang dash-nya nggak berhenti-berhenti. Kalau misalkan assassin mungkin kayak Hayabusa atau Link itu juga bisa kalau misalkan ada Popheus gitu kan. Benedetta itu udah yang paling wajib banget. Tapi menurut gue ini ngebuat Popheus dengan penggunaan skill cooldown singkatnya ini jauh lebih menguntungkan di patch yang sekarang. Apalagi kan skill ultimate-nya kan sekarang udah lebih cepet nih loncatan-loncatannya. Jadi buat ngejar hero-hero yang dash-nya cepet kayak misalkan Benedetta, One itu tuh jadi hal yang memungkinkan untuk Popheus. Dan ini menurut gue bisa aja digunakan di MPL kalau misalkan emang memungkinkan ya, karena syarat buat Popheus kan banyak banget gitu loh. Kalau misalkan gak ada hero dash kayak gini kan rugi nih, kayak Layla nih. Kayak harus gue paksa pakai flame shot. Tuh, baru ke trigger. Atau enggak pakai skill 2. Tuh, tungguin skill 2-nya dulu, baru aktif lagi ultimate-nya. Tapi ya overall Popheus di buff sih, karena jatuhnya dari segi cooldown aja dia udah diuntungin banget. Dan Popheus kan kalau misalkan kita tahu build itemnya, ada penambah item cooldown reduction juga kayak Oracle dan sejenisnya. Jadi itu bener-bener nguntungin banget lah. Selanjutnya ada Julian teman-teman, yang kali ini pasifnya, pasif cooldownnya terutama itu mengalami buff. Dari yang sebelumnya 10 sampai 6,5 detik, sekarang startnya dari 9 detik sampai dengan 6 detik saja. Jatuhnya ngebuat Julian ini tuh kayak apa ya, kayak lebih cepet lah ngeluarin skillnya. Kayak sekarang kan cooldown gue di level yang keempat ada di 7,9 detik. Coba kita level maksimal dan kita tingkatkan dulu semuanya skillnya ya kan. Sekarang jadi 5,7 detik. Bayangkan kalau misalkan Julian ini menggunakan beberapa item yang menambahkan magic power tapi juga menambahkan cooldown. Contohnya apa bang? Contohnya Feather of Heaven, Starlium Sight ya kan. Ini kayaknya dua item combo yang mungkin sinerginya bagus buat Julian. Dan kalau kita lihat cooldownnya sekarang jadi 4,8 detik. Ini kayak mempermudah Julian untuk ngelakuin spam skill. Entah itu in out sambil escape ya kan, karena kan Julian kan ability-nya juga di escape. Tuh kayak gini. Ini bakal ngebantu banget lah buat Julian, entah sebagai mid laner atau bahkan sebagai jungler harusnya di patch yang sekarang terutama, biar bisa ngelakuin punishment untuk lini-lini belakang. Karena kan damage skill 1 Julian kan ngaco banget. Tuh kayak gitulah kira-kira. Ya buffnya cooldown lah, jadi nggak
nggak apa ya, nggak gede-gede banget buffnya. Cuma ya oke lah buat Julian. Selanjutnya Benedetta di buff, tapi bukan pasifnya, melainkan skill satunya damage-nya ditingkatkan. Dan dengan penggunaan physical attack yang lebih tinggi, damage yang dihasilkan akan lebih tinggi juga. Sementara untuk cooldownnya juga sekarang dari 10 detik maksimal bisa ada di 6,5 detik. Jadi kalau misalkan dia ada di level yang maksimal, untuk ngelakuin spam terhadap skill satunya jauh lebih memungkinkan. Dan damage-nya lebih sakit gitu loh untuk di late game. Amon ini dapetin buff yang dimana kan sebelumnya ultimate-nya sempat kena nerf tuh ya kan. Ultimate-nya itu jaraknya jadi cuma 3,5 doang jangkauannya. Sekarang ditingkatin jadi 4. Cuma sayang banget, menurutku mendingan 4,5 aja sekalian. 4 ini kayak berasa nggak berasa sih. Lihat segini tuh jaraknya tuh. Tuh menurut gua masih terlalu deket sih ini. Kayak perlu dijauhin lagi nggak sih? Atau kalau mungkin terlalu jauh juga terlalu OP kali ya. Mungkin anggapannya kayak gitu. Cuma ya dengan jarak sedekat ini, Amonnya bener-bener harus berdempetan sama lawannya. Dan harus nyediain skill 2 setelah dia mengeluarkan ultimate ya kan, Endless Shard, buat escape. Nah kayak gini mungkin salah satu caranya. Deket lah, masih deket lah untuk ultimate-nya tuh. Segini. Jadi nggak ngaruh-ngaruh banget harusnya buffnya. Selanjutnya Johnson yang di buff. Nah gue ambil referensi dari Hororo-chan karena ini custom roomnya harus berdua. Sementara menurut gue contoh yang paling gampang tuh yang emang kelihatan di tengah ya kan. Sekarang Johnson itu bakal bener-bener ini loh, bakal bener-bener harus temennya yang mencet gitu loh. Jadi sekarang Johnson nggak bisa lagi tuh otomatis bawa temen ya kan pakai ultimate-nya. Sekarang malah temennya yang harus mencet tombol Johnsonnya buat dia ikut ke dalam Johnsonnya. Kayak gitu teman-teman. Ya menurut gue ini buff yang cukup unik sih. Jadi Johnsonnya tuh bisa sambil jalan, bisa sambil nyelamatin temen. Jatuhnya Johnsonnya jadi kayak Matilda ya. Anyway, thank you loh Hororo-chan buat videonya. Selanjutnya ada Akai yang mengalami buff teman-teman, yaitu dari pasifnya. Yang sekarang bonus shieldnya balik lagi ke setelan pabrik ya kan. Sebelumnya kan sempat tuh dari 5% di nerf jadi 4%. Sekarang balik ke settingan pabrik yang namanya Akai, shield absorbnya 5% lagi. Terus bonus damage basic attack berdasarkan pasif tanda yang panda itu tuh di atasnya tuh balik lagi ke setelan pabrik jadi 5% lagi. Ini kayaknya Akai mau dibikin ke setelan pabrik waktu sebelum dia di nerf ya. Jadi akhirnya mungkin opsi untuk tank junglernya nih makin lebih banyak gitu loh. Selanjutnya untuk skill yang kedua, kita bakal pakai patrolling bot untuk jadi contoh. Karena skill keduanya nggak cuma cooldown yang ditingkatkan, tapi slow effect-nya juga meningkat teman-teman. Tuh lihat, Layla yang jalannya lumayan normal jadi slow banget, Zilong juga sama ya kan. Sehingga ini membuat variasi gameplay ganking dari Akai di level ketiga udah bisa ngelakuin teamfight. Karena menurut gua slow buff-nya juga lumayan tinggi sih. Ini slow buff yang apa ya? Yang mungkin bisa didinainya pakai rapid boots ya, atau pakai Rafaela jangan-jangan. Karena efek slownya ini naiknya 15% dari 30% sampai 45%. Berasa kayak punya Yves sih di early game. Ya Akai hitungannya buff banget berarti. Sorry, bukan buff doang, buff banget. Selanjutnya ada gameplay Egypt atau Mesir yang sempat dibawain sama Apo ya kan, itu adalah Barat XP lane. Yang di patch kali ini lebih memungkinkan lagi untuk digunakan. Kenapa begitu bang? Karena penggunaan skill 1 dan skill 2 dari penggunaan mananya si Barats ini dikurangin jauh banget. Dari yang awalnya 40 sampai 80 sekarang jadi 25 sampai 50. Untuk penggunaan skill 2-nya dari yang 90 sampai 140 jadi 70 sampai 100 doang. Dan gak cuma Barats jungler ya teman-teman ya. Barats XP ini kan dulu sempat populer juga tuh gara-gara Sirpai ya kan, yang bapaknya bilang katanya Barats bagus ya kan, itu di video ininya mic checknya. Tapi ini juga bisa jadi gambaran bagus gitu loh. Misalkan XP lane Barats, dia kan ultimate-nya kan lawan satu hero lawan kan. Dan kebetulan kalau yang ditelan itu adalah hero jungler, tentu jungler kita bakal gampang banget buat eksekusi retribution-nya. Dan ini ngebuat Barats XP harusnya bisa balik lagi pelan-pelan sih, mulai dari sekarang. Ya mungkin munculnya Barats jungler dulu, tapi nanti kalau misalkan ada Barats XP, kita nggak perlu kaget teman-teman, karena emang penggunaan mananya bikin dia bisa laning lebih kuat lagi. Lalu ada Baxia. Ini Baxia udah meta, udah bagus, udah tebel di early game. Di buff lagi sama Munton, yaitu adalah durasi stun dari skill satunya Baxia Shield Unity, yang dimana meningkat nih dari 1 detik jadi 1,5 detik. Lihat, lama banget stunnya. Gila. Baik nih. Ya kan, itu kan kalau misalkan nggak ngegelinding 2 kali.
Bayangin kalau misalkan gue ngeglinding terus ganyang, stunnya bakal lama banget teman-teman, 1,5 detik. Dan cooldownnya sekarang untuk di early game jauh lebih tinggi karena 15 detik. Tapi untuk di late gamenya dia juga bisa dibilang berkurang lumayan karena jadi 12 detik doang. Cooldown sih sebenarnya meningkat sih, cuma efek stunnya jadi lama banget. Ini licik sih Baxia sih, udah meta. Lihat, stunnya lama banget, 1,5 detik. Buset, ini udah berasa hero yang bakal jadi prioritas banget sih sampai di playoff harusnya buat MPL. Selanjutnya gue nggak tahu gue harus bilang ini, aduh gimana ya gue bilangnya ya. Intinya Minotaur di buff untuk skill 2-nya teman-teman ya kan. Salah bikin bot kan jadinya gue. Nih, ya kan. Healnya ini kan Minotaur kan 260 nih untuk yang sekarang. Kalau gua bikin item magic, ya kan, nih kayak gini, ya sama lah kayak healer lain intinya. Terus gua ngasih efek heal ke teman, healnya akan meningkat. Wah tapi ini bener-bener gua kayak, wah kepikiran dari mana nih Minotaur build magic, ya kan? Kalau misalkan Bane build magic masih ada yang bikin pada saat itu, tapi Minotaur mage item buat nge-heal, gue nggak tahu ini bakal jadi worth it atau enggak karena Minotaur ini kan hero tank. Tapi menurut gue ada yang masuk akal dari item magic ini atau penambahan magic ini, yaitu adalah penggunaan Winter Truncheon yang nambahin 60 magic power dan juga fleeting time yang dimana dia kan bakal mempercepat ultimate dari si Minotaurnya ini. Jadi mungkin tujuan Munton tuh pengen pemain-pemain Minotaur ini main Minotaur tapi build juga kayak fleeting time atau Winter buat escape dan healnya gitu loh. Kan lihat, pakai item-item magic kayak gini, healnya nyentuh 1000 dong. Kayak, wah gua kalau misalkan hero support healer ya kan, selain Minotaur kan semuanya magic damage. Bikin item match masih masuk akal, tapi Minotaur ini kan skill satunya physical, ultimate-nya juga physical dan juga true damage. Pas bikin match gini kayak, wah oke. Ini sesuatu yang baru sih. Munton bener-bener pengen efektivitas item itu bisa digunakan lebih kali ya di patch terbaru kali ini. Selanjutnya Lilia dapetin buff ya kan, yang dimana kalau di patch yang lalu kan ketika menggunakan ultimate dia si skill 2-nya tuh nggak bakal balik lagi ke 5 gitu loh angkanya. Tapi sekarang Munton tuh kayaknya pengen ngubah konsep permainan Lilia dengan cara ketika skill 2-nya ini kan ditebar-tebarin dulu nih, ya kan, ditebar-tebarin. Misalkan anggaplah sekarang 3 nih. Terus berubah jadi posisi kayak gini nih, tuh. Berubah-berubah dalam keadaan yang dimana ditelen-telen nih bola-bolanya. Dia penggunaan bolanya bakal jauh lebih cepat gitu loh. Tuh. Munton tuh pengen bikin combo skillnya tetap ada ya kan, selama di lingkaran. Kalau di luar lingkaran cooldownnya nggak bakal nambah soalnya. Tuh. Coba kita geser ke sini ya. Tuh. Dia bakal nambah-nambah terus tuh cooldownnya. Tapi akan lebih jelas kalau kayaknya kombonya connect ke hero deh. Nih ya, contoh. Set. Ya kan? Tuh. Kalau connect ke hero kayak lebih cepat gitu loh. Ultimate nggak ada, ya kan? Kombonya udah nggak bisa balik lagi. Tapi pokoknya kalau misalkan kombonya connect ke lawan kalian, tuh, pengisian waktu skill 2-nya bakal bener-bener meningkat 50%. Jatuhnya kayak Natalia kalau misalkan ngancurin monster jungle, dia tuh cooldown ultimate-nya bakal jauh lebih cepat ya kan. Kan sempat tuh Natalia kayak gitu kan. Sekarang Lilia kalau kombonya connect, mainin skill 2-nya jauh lebih gampang jadinya. Tuh. Asalkan berarti di satu teritorial, nggak boleh di luar teritorial lain. Karena kalau di luar teritorial lain, gimana tuh? Ya nggak nambah sih, dia emang harus ngedamage berarti ke lawan teman-teman. Ya inilah Lilia yang baru. Dan nggak tahu sih, gue emang jadinya nggak suka sih Lilia yang baru ini. Kayak bener-bener jadi susah banget mid gamenya, karena butuh banget late game. Ini aja gue itemnya kayak begini. Tuh, item cooldown reduction semua. Cooldown reduction gue 45%. Ya kan? Jadi bener-bener berharap sama late game dan item. Lilia yang biasanya ketergantungan cuma sama ultimate, sekarang berketergantungannya sama banyak hal. Skill 2-nya, item, cooldown, dan segala macamnya. Jadi Lilia menurut gue masih kurang worth it sih. Ya mungkin ada di beberapa kendala atau beberapa kondisi yang membuat Lilia worth it. Lilia di buff karena mungkin tujuannya juga hero healer ini kan lagi up banget. Luoyi sekarang juga di buff karena hero healer ini kan lagi gila banget. Pasti bakal marak banget teman-teman. Yang pertama pasif dari Luoyi, yaitu adalah ketika connect ya kan, untuk putih dan hitamnya dia bakal meningkatkan yang namanya movement speed 50% dari Luoyi.
Skill satunya juga di buff, damage-nya juga jauh lebih tinggi, ya kan. Tapi pasifnya ini ngebuat Lilia ketika dia mengeluarkan combo-kombonya, ini bakal nambahin movement speed yang gila banget, cepet banget men. Jadi untuk escape, Luoi sekarang tuh bener-bener bakal jadi apa ya, jadi opsi yang bagus lah, hero opsi yang bagus banget. Dan dengan buff ini kayaknya harapan Munton ya, dia tuh pengen bikin si Luoi ini jadi hero yang bener-bener nge-counter banget untuk hero-hero healer ya, terutama kayak Estes gitu kan. Karena ketika damage-nya aja udah ditingkatkan, terus magic power damage-nya juga ditingkatkan juga. Jadi ada dua nih yang ditingkatkan, base damage magicnya sama damage bonusnya berdasarkan item. Sehingga ngebuat Luoi bisa jadi hero yang lumayan dipilih loh nantinya. Bentar, gue kepikiran jadinya Luoi Novaria kombonya. Novarianya roamer, Luoi-nya jadi mid laner. Novarianya buka map, Luoi teleport. Wah, kira-kira gimana tuh kombonya? Kepikiran gak ya? Cyclops juga di buff teman-teman. Yang paling kerasa sih sebenarnya untuk penggunaan mananya sih. Jadi di early game penggunaan mana Cyclops yang skill satunya sebelumnya kan 100 di semua level, sekarang jadinya 50 sampai dengan 100. Jadi early gamenya lumayan bisa hemat lah untuk penggunaan mananya. Dari segi cooldown skillnya dari 9 detik jadi 8,5 detik. Dan untuk skill keduanya sekarang peningkatan movement speednya akan jauh lebih tinggi, karena bisa menyentuh ke angka 50% movement speed yang akan berkurang dalam kurun waktu 2 detik. Jadi Cyclops kesimpulannya bener-bener di buff yang bisa banget untuk nggak cuma jadi mid laner tapi jadi jungler. Selanjutnya ada buff dari hero paling baru, Ixia, yang dimana ultimate-nya jangkauannya jauh lebih luas. Tuh, lihat sampai ke sono loh. Dari 9 sampai 11. Terus sekarang Ixia bisa menggunakan ultimate-nya sambil nge-spam basic attack. Tapi ada efek yang dihapus, yaitu bonus damage Siphon Starlium dan attack speed selama ultimate. Untuk cooldown ultimate-nya ditingkatkan sedikit dari 48 sampai 40 detik jadi 54 sampai 42 detik. Tapi menurut gua buff ini diimbangi juga dengan durasi dari ultimate-nya yang cuma jadi 4 detik. Sehingga kalau nggak punya item, ya Ixia gambarnya bakal kayak gini tuh. Attack speed-nya bener-bener pelan banget dan butuh item attack speed. Jadi coba kita tambahkan sedikit item attack speed, ya kan. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nih 3 ini aja, ya kan. Nggak usah pakai golden staff juga. Dan kita bandingkan dengan ultimate-nya yang mungkin lebih instan. Nggak instan banget juga sih, tapi ya lumayan lah. Jadi kalian masih mau pick Ixia nggak kayak Om Wawa? Kalau gue sih kayaknya masih belum mau sih buat pick Ixia. Tapi mungkin ada di beberapa kondisi ketika lawannya tank jungler yang bener-bener gak ada hero dash ke kalian, Ixia ini bakal jadi hero situasional yang bagus banget. Jadi menurut kalian gimana Ixia? Popol Kupa dapetin buff teman-teman, yaitu adalah damage pasifnya, yang dimana kalau ke monster jungle sekarang meningkat gak cuma 90% tapi 150%. Ini kayaknya ada pertanda kalau Popol Kupa mau dijadiin jungler kali ya dari Munton. Skill satunya cooldownnya dikurangin, skill 2-nya juga cooldownnya dipercepat. Jadi intinya sekarang Popol Kupa bisa jadi tipe ganker dengan cooldown yang lebih singkat dan juga leveling yang mungkin lebih cepat, karena seperti yang kita tahu sebagai jungler, kalau dia udah nyentuh yang namanya level 4, dia bisa ngelakuin ultimate, ngasih efek stun, dan ini aja jatuhnya tipenya jadi Popol Kupa ganker. Ya, menurut kalian gimana nih Popol Kupa buat jadi jungler? Make sense nggak? Tulis di kolom komentar. Seiring dengan hero healer, hero berdempetan, hero yang grouping lagi dan lagi di buff, Melissa juga mendapatkan buff, yaitu adalah peningkatan untuk skill satunya. Ya, skill satu base-nya begini ya. Tapi kalau misalkan skill satunya udah digunakan, peningkatan attack speed-nya bakal jauh lebih cepat. Dan sekarang bakal start dari 50% sampai dengan 75%. Ini balik ke settingan pabrik gak sih jatuhnya? Selanjutnya ada One ini sebenarnya untuk pasifnya sedikit ditingkatkan ya. Jadi damage yang bakal diberikan sama One ini berdasarkan physical attack, ya kan, sama pasif-pasif lainnya juga, itu dari 100% jadi 110%. Tapi menurut gua adjustment buat One. Kenapa adjustment? Karena walaupun pasifnya di buff, tapi lihat cooldown skill 2-nya dari yang awalnya 18 detik sampai 12 detik, sekarang dari 24 detik sampai 20 detik. Dan kalau kita menggunakan skill 2 One aja nih sekali, berasa skill 2-nya kayak lagi ultimate. Cooldownnya lama banget. Lihat 24 detik coy, 24 detik tuh kayak, lu kalau bandingin sama ultimate ya, itu ultimate Saber level 3 tuh segitu tuh, ya kan? Jadi sekarang pengguna One skill 2-nya harus bener-bener di save sampai di keadaan tertentu.
ya kan. Karena kalau misalkan lagi cooldown kayak tadi ya kan, apalagi cooldownnya 24 detik kayak gini nih, wah ini lama banget sih buat one one itu sendiri kan marksman yang ringkih banget, dia udah tipis, squishy juga, kena magic damage bisa kena instant burst. Kalau kena lockdown gak ada skill 2 ya udah pasti pasrah doang ya kan. Kena ultimate-nya si Min Sitar nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak tahu sih, one makin redup aja sih harusnya ini. Selanjutnya ada Beatrix. Beatrix ini basic attack-nya agak-agak sedikit dikurangin sebenarnya, karena sebelumnya damage Beatrix itu maksimal ada di 70%, tapi sekarang ada di 65% physical attack. Begitu juga dengan damage dari Wesker atau shotgunnya Beatrix ya kan. Yang sebelumnya ini startnya dari 150% sampai 220% physical attack. Sekarang startnya dari 178 sampai 220. Bentar. Kalau Nibiru di nerf, tapi kalau shotgun berarti di buff anggapannya. Karena sebelumnya kan startnya 150, sekarang startnya 178. Jadi kayaknya Munton mau bikin Beatrix ini opsi tambahannya, gak cuma damage dari si sniper sama si Nibiru ini ya kan. Tapi si Munton ini pengen bikin si Nibiru ya kan tetap jadi favorit. Selain Nibiru, Weskernya mau dibalikin. Jadi gak cuma senjata-senjata jarak jauh, tapi senjata jarak dekat juga Munton nih mau dibalancing nih untuk Beatrix. Bagus lah, oke lah. Jadi kita bisa main HBD lagi pakai Wesker gitu loh. Panggilan kepada Bang Pascol ya kan, yang suka marah-marah kalau di live, bujang. Padahal dia sekarang alhamdulillah nih Bang Pascol udah menikah, udah gak bujang lagi. Skill 2 Mia, hero-nya Bang Pascol, di buff teman-teman. Ya walaupun tulisannya adjustment, tapi gue merasanya ini di buff. Karena apa? Karena ketika lagi dan lagi ya, jarak penggunaannya atau jangkauan penggunaannya ditingkatkan. Terus juga jeda waktunya jauh lebih cepat ya kan untuk skill itu aktif. Jatuhnya Mia ini juga benar-benar dapetin buff gitu loh. So nggak cuma hero-hero counter healer kayak misalkan Luoyi atau Lilia, hero-hero yang punya efek serangan area kayak Mia ini juga ditingkatkan ternyata sama Munton. Lumayan balance lah jadinya, walaupun hero healernya di buff, tapi hero-hero yang area of effect serangannya juga ditingkatkan sedikit demi sedikit. Karena semenjak meta Digi Bruno kayaknya mungkin terlalu laris ya di rank games, sekarang Bruno juga mengalami sedikit penurunan, yaitu dari damage skill satunya. Yang sebelumnya damage skill satunya ini 145 sampai 320, sekarang cuma jadi 120 sampai 270. Maksimalnya kayak dikurangin sekitar berapa ya? Sekitar 50-an lah. Tapi menurut gue bakal tetap jadi salah satu hero yang difavoritkan. Karena menurut gue ya, Bruno ini powernya ada di Husklow teman-teman. Karena Bruno ini kan core itemnya tuh item lifesteal sama Scarlet Phantom. Sementara Scarlet Phantomnya itu kan ada di Husklow. Jadi menurut gue walaupun Bruno di nerf, Bruno bakal tetap jadi favorit. Karena kalau dia udah punya Husklow, heal dari critical damage-nya tuh bakal bener-bener tinggi banget, ya kan. Coba kita tambahin, ya kan, untuk beli satu item. Tuh lihat, Bruno tetap bakal punya critical damage dan critical chance yang tinggi. Jadi walaupun damage basicnya dikurangin, yang penting dia punya Husklow, Bruno punya kuasa. Selanjutnya ada Cloud yang dapetin adjustment ke nerf sih jatuhnya. Tapi gue gak tau sih ini nerf atau enggak, karena base damage-nya ditingkatkan loh. Dari yang awalnya 100 sampai 130, sekarang jadi 130 sampai 180. Cuma ada efek yang dihapus, yaitulah damage tambahan ke minionnya. Jadi sekarang tuh emang berdasarkan item banget kayaknya ya untuk beberapa hero termasuk Cloud juga. Ya nanti deh pas minionnya datang ya kan, gue mau coba clear wave minionnya bakal jadi lama atau gimana nih. Coba. Hup. Gak ke clear? Hah? Serius gak ke clear ini? Ke clear lah tapi lama sih. Wah ya, apakah Cloud bener-bener di nerf dan emang metode farming dua lane-nya agak sedikit tertutup ya kan? Karena dengan kayak gini jatuhnya Cloud ya bisa jadi marksman yang lebih fokus ke team fight daripada fokus untuk nge-clear minion. Karena ya tadi base damage ultimate-nya ditingkatkan ya kan, tapi untuk ke minionnya dia dikurangin. Dan gue ngerasa dengan nerf kayak gini ya kan, walaupun damage-nya tetap ke hero ya nggak masalah sih, tapi fokus utamanya harus jangan pernah ngelupain minion. Menurut kalian gimana? Cloud di buff atau di nerf? Karena menurut gue ini masih buff sih. Yang penting kan damage ke hero-nya sakit gitu loh. Kalau urusan clear minion mah mungkin masih bisa pakai sisa-sisa basic attack lah. Masih oke harusnya. Selanjutnya Leslie mendapatkan sedikit nerf, yaitu adalah dari pasif critical damage di awalnya, yang sebelumnya 140% jadi 130% aja. Masuk akal sih.
biar early gamenya nggak power banget. Apalagi kan Haskell ini kan abis dapetin satu buff yang sangat luar biasa. Jadi masih connecting Haskell sama Leslie, dan gue ngerasa malah Leslie Haskell Berserker Fury ngeri banget nantinya di late game ya. Menurut kalian gimana? Fanny juga mendapatkan nerf, yaitu dari damage skill satunya. Tapi menurut gue buat pemain-pemain Fanny yang levelnya kayak Jangkrik, Dwiwoy, nerf kayak gini mah kagak ngaruh sih. Mereka udah ngalamin nerf yang lebih parah. Jadi kayak nerf skill satu doang mah harusnya nggak bakal berpengaruh lah untuk pemain-pemain Fanny yang high tier. Apalagi kalau misalkan level MPL kayak Kairi, Vincent, Super Ken kayak gitu. Nah ini nggak bakal ngaruh sama sekali teman-teman. Jadi harusnya nerf Fanny kayak gini ya enteng lah buat pemain-pemain high tier. Selanjutnya ada Pakito teman-teman. Pakito ini dapetin nerf, tulisannya sih nerf tapi adjustment singkat lah gua bilangnya. Karena skill satunya sekarang cuma 7 detik di semua level. Tapi buat skill 2-nya memang ada penurunan sedikit dari segi cooldown. Yang sebelumnya mungkin ada di angka 5,5 detik, sekarang meningkat jadi 6,5 detik. Cuma lagi dan lagi kalau yang namanya nerf cooldown buat gua nggak ngaruh sama sekali. Pakito bakal tetap ada di tier S buat pemain-pemain MPL atau bahkan mungkin Mythic Glory. Karena menurut gua banyak banget item-item pengurangan cooldown kayak Bloodlust Axe, Hunter Strike, Oracle yang bakal bikin power cooldown dari Pakito tetap optimal. Hero yang paling sering di-ban, diperebutkan di MPL akhirnya di nerf. Tapi menurut gua nerfnya tidak ngaruh apapun. Dia akan tetap dijadikan hero paling favorit untuk di-pick atau di-ban. Kadita, yang dimana skill satunya base damage-nya dikurangin dari 300 sampai dengan 500, sekarang cuma 250 sampai 450. Kenapa gue bilang gak ngaruh? Lihat, masih bisa tembus tembok, jaraknya juga jauh. Mungkin kalau jaraknya yang di nerf masih masuk akal, mungkin di MPL gak bakal selaku itu. Lu bayangin jarak kayak gini aja, dia nyampe. Tuh. Sementara yang di nerf adalah damage-nya. Satu, itu gak ngaruh teman-teman. Kadita bakal tetap jadi favorit. Yang kedua adalah ultimate-nya. Base damage-nya dikurangin dari 300 sampai 360 menjadi 270 sampai 330. Bikin item damage magic aja selesai. Damage gelombang yang kembalinya juga dikurangin dari maksimal sebelumnya 240, sekarang cuma jadi 200 doang. Ada juga efek yang dihapus, yaitu adalah lawan yang terkena beberapa gelombang menerima damage lebih sedikit. Tetap aja ketika kombonya berjalan, damage-nya bakal tetap sakit. Ditutup pakai Genius One, ditutup pakai Holy Crystal, ditutup pakai Divine Glaive, dan ditutup pakai Blood Wings. 4 item ini aja tetap bikin Kadita optimal. Menurut gua entah dari pasif atau dari skill satunya, itu yang malah bikin Kadita tuh sebenarnya powerful. Jadi nerf ini cuma ya nerf angka doang, nerf damage doang. Gameplay Kadita tetap serem. Next ada Valentina. Valentina ini skill satunya di nerf damage-nya. Lagi dan lagi kalau damage-nya di nerf, berarti kesimpulannya bikin item magic yang lebih banyak. Tapi magic powernya juga diturunin. Ini mungkin lebih balance dikit karena Valentina kan hero yang bisa jump in ke belakang juga, mirip sama hero-hero match kayak Kadita atau ya kayak tadi mungkin beberapa hero match kayak Luoi ya yang bisa engage ke belakang. Cuma ya dengan nerf dari damage lumayan lah ngeganggu buat beberapa hero-hero yang mungkin match up lawan Valentinanya kalah, sekarang mungkin bisa jadi menang. Contohnya mungkin kayak Varsha ya kan, ini bisa balik lagi gara-gara nerf damage kayak gini. Cuma ya seperti biasa, yang namanya nerf damage selalu ada solusi. Bikin aja full item damage, nggak usah bikin immortal, apalagi buat late game. Ya kan, yang namanya Valentina kan instan tuh kombonya, skill 1, 2, 2, 1 ya kan. Itu bisa nge-kill Marksman. Kalau Marksman-nya nggak bikin Athena Shield banyak-banyak ya teman-teman ya, atau nggak bikin Rose Gold Meteor, itu udah pasti instan sih sebenarnya. Dan terakhir untuk hero adjustment ada Yves teman-teman. Nah Yves ini kan damage di tengah-tengahnya kan kadang kalau kena hero kan bisa lebih tinggi nih, bisa lebih meledak ya kan. Nih botnya kagak bisa diem, gua kasih yang diem deh ya. Boom, 165 tuh. Boom, nah ada damage magic ledakan yang gede banget. Tapi sekarang tidak berpengaruh ke minion, karena minion sekarang menerima damage sesuai dengan damage magic dari Yves-nya. Jadi walaupun minionnya di tengah-tengah, gak bakal keluar magic bonus damage-nya. Tujuannya apa? Gue yakin sih tujuannya biar Yves ini gak nge-clear cepet-cepet banget lah sama dibandingin sama midlaner lain lah anggapannya. Tapi selain itu, Yves ini jadi hero yang mungkin perlu dipertanyakan nih di patch yang terbaru. Masih perlu di-pick atau enggak? Karena udah ada Rafaela. Kalau misalkan udah ada Rafaela, mau si Yves ini punya Ice Queen One, Glowing One, di heal pakai skill 2 Rafaela, slow-nya hilang. Menurut kalian gimana? Yves masih digunakan atau enggak nih di patch yang sekarang, apalagi di era Rafaela kembali lagi ke Land of Dawn?
Part 1 untuk hero adjustment udah selesai teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa gua tarik dari semua hero adjustment yang ada adalah hero healer naik banget, favor udah pasti difavoritkan. Item baru yang magic buat si roamer healer atau mid laner healer ini juga bisa digunakan. Bahkan Rafaela mid lane kayaknya masuk akal gak sih? Menurut gua masuk akal loh, karena dia tipenya lumayan tipe spam. Skill satunya bisa dipakein glowing wound, soalnya dia kan skill satunya magic damage kan. Dan dengan meningkatkan magic damage artinya dia bisa dapetin heal yang lebih tinggi juga. Gak cuma itu, Angela mid lane kayaknya bakal bertebaran ya kan di mana-mana. Dan masih banyak juga hero counter healer. Luoi di buff, Lilia juga mendapatkan sedikit buff, termasuk Ixia. Ya walaupun Ixia mungkin tidak layak digunakan kalau kata orang-orang. Menurut gua Ixia bisa digunakan ketika memang timing dan waktunya tepat, apalagi melawan hero-hero healer yang berdempetan. Popol Kupa jungler ada kemungkinannya if slow evac kalau lawan Rafaela jadi nggak berguna. Kira-kira menurut kalian masih digunakan atau tidak? Tulis di kolom komentar. Apapun yang menurut kalian di patch kali ini bakal berpengaruh sama perubahan gameplay di Land of Dawn. Di part 2 baru kita bakal bahas gimana komposisi yang pas buat healer atau bahkan apa-apa aja yang masuk akal buat digunakan di patch yang terbaru kali ini, apalagi melihat referensi dari part yang pertama. See you di part yang kedua, jangan lupa bahagia. Dadah!